Jadi di sini saya akan membuat tutorial untuk mengerjakan soal latihan pada tugas 2 nomor 1, yaitu 3 buah LED terhubung ke Atmega 16, LED hijau terhubung di salah satu port A, LED kuning di salah satu port C, dan LED merah di salah satu port D. Sebuah push button terhubung di salah satu port B. Buatlah skematik rangkaian di Proteus dan kode program agar Atmega mampu mengendalikan on-off LED dengan aturan sebagai berikut. Ini ketika push button tidak ditekan sama sekali, dia LED hijau akan off, LED kuning off, LED merah off. Dan ketika push button ditekan pertama kali, maka LED hijau akan on, LED kuning off, LED merah off. Ditekan kedua kali push button, maka LED hijau on, LED kuning on, dan LED merah off. Ditekan ketiga kali push buttonnya, LED hijau on, LED kuning on, dan LED merah on. Nah, ketika ditekan keempat kali, maka LED hijau, kuning, dan merah ini akan off. Nah, dengan catatan ketika push button ditekan kelima kali akan kembali seperti kondisi ditekan pertama kali dan seterusnya. Itu kondisi ditekan pertama kali yaitu ini, itu off ya. Oke, kita langsung buka microchipnya, kita akan buat programnya. Sini kita pakai Atmega 16. Nah, ini kita hapus dulu. Ini juga. Dari sini kita akan ketik define f underscore CPU ya, f underscore CPU, kemudian 8 juta nolnya 6 23 ini udah bener, kemudian L, dan di sini kita hashtag include delay slash util ya, util delay, util slash delay dot h. Nah, fungsi dari define CPU 8 juta L itu untuk mendefinisikan konstanta F CPU dengan nilai 8 juta Hz atau 8 MHz. Ini juga digunakan untuk library delay untuk menghitung waktu tunda yang akurat. Dan di sini ada include AVR IO.h, ini untuk menyertakan library IO standar AVR atau menyediakan definisi register seperti DDR-A, port A, DDR-B, pin B, dan lain-lain. Ini agar bisa melakukan input output ya. Kemudian di sini ada include util slash delay.h. Itu digunakan untuk menyertakan library utilitas delay atau menyediakan fungsi yang seperti underscore delay ms ya, kurung buka turun tutup, untuk membuat jeda waktu. Dan kita akan buat programnya. Yang pertama kita ketikkan DDR-A dan ini 0B, DDR-A sama dengan 0B 01 000 000. Pastikan ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita copy. Jadi akan ada 3 output atau 3 pin output ya. Akan ada 3 pin output. Yang pertama itu ada DDR-A, kemudian DDR-C, dan DDR-D. Nah, ini merupakan deklarasi di mana pin tersebut akan menjadi pin output ya. Ini saya memilih di sini pinnya ada di pin 6 ya, pin 6. Kemudian kita akan membuat inisialisasi port untuk push button atau untuk input. Sini kita akan pakai DDR-B ya, DDR-B. Kemudian N sama dengan, nah ini kita tinggal satu aja. Ini kita ubah sedikit bagian ini kita hapus, kita pindah sini. Nah, kemudian kita tulis juga port B. Kita bisa copy yang bagian ini, kita ketikkan port B, dan kita hapus, kita samakan dengan yang di sini. Nah, fungsi dari ini itu untuk sebagai pin atau dimana PB0 nanti itu akan menjadi sebuah input dari push button. Kemudian ini ada port B. Port B di sini fungsinya untuk membuat pull up aktif atau nilai dari port B itu sudah ada dari awal ya. Jadi sudah aktif pull up-nya. Tidak perlu menggunakan resistor lagi ya, resistor pull up itu tidak perlu. Jadi kita tinggal bikin ininya saja. Kemudian kita tambahkan in counter sama dengan 0.
Jadi ini untuk mendeklarasikan variabel counter akan memiliki nilai 0 di awal. Nah, kemudian kita lanjut pada perulangan while. Ini kita tambahkan if ya, bit clear underscore is underscore clear, kemudian membuka pin D, 7. Nah, ini fungsinya itu apabila tombol ditekan itu pull up akan aktif dan bernilai low. Jadi ketika tombol itu ditekan, pull up akan aktif dan bernilai low. Kemudian kita lanjut, kita kasih pura-pura dulu. Nah, dan kita tambahkan ya di sini underscore delay ms ya, itu 200 milisecond. Ini berfungsi sebagai debouncy ya. Ini berfungsi sebagai debouncy. Kemudian kita tambahkan lagi counter plus. Jadi nilai counter ini akan bertambah 1 setiap 1 kali perulangan. Kemudian kita tulis if counter lebih besar daripada 4, kemudian di sini counter itu sama dengan 1. Nah, ini fungsinya itu ketika counter itu lebih besar daripada 1, maka counter itu sama dengan ketika counter lebih besar dari 4, maka counter itu sama dengan 1. Kemudian ini kita tambahkan lagi while bit is clear pin B ya, kita copy aja yang ini, kita paste di sini. Nah, ini jangan lupa titik komanya. Ini fungsinya untuk tunggu sampai tombol dilepas. Jadi ketika tombolnya dilepas baru dia akan menjalankan fungsinya. Kemudian ada lagi if counter sama dengan 1. Jangan lupa titik koma, kita kasih kurung awal ya, bukan titik koma ya. Nah, ini kita enter, kemudian kita tambahkan di sini programnya. Port A kita yang pertama itu ketika counter pertama ya, ketika ditekan pertama kali itu kan LED hijau ya, LED hijau itu kan menyala, berarti kita pakai port A itu sebagai LED hijau ya. Ketika counter sama dengan 1, LED hijau menyala, berarti sama dengan ya, ini LED hijau kan yang ini, kita copy aja pinnya dari sini, kemudian kita ke paste, kemudian kita copy lagi aja. Ini port C, ini port D. Nah, LED kuning ketika di counter pertama, LED kuning dan LED merahnya itu akan mati. Cara untuk mematikannya itu kita bisa pakai ini, kita copy aja. Nah, ini maka akan membuat sebuah logika di mana counter 1 itu LED hijau aja yang menyala. Dan kita akan buat lagi ya seperti ini ketika tombol ditekan kedua kali. Maka kita tinggal copy aja. Ini kita copy. Paste. Yang ini LED hijau dan kuning ya, ketika sudah ditekan 2 kali. LED hijau dan kuning. Kemudian kita bikin lagi ketika ditekan 3 kali, maka semuanya akan menyala. Nah, ini kita copy dulu. Nah, ketika ditekan 3 kali maka semua akan menyala. Kemudian kita copy lagi, kita paste. Ini salah. Nah, ini ketika ditekan 4 kali maka semuanya ini akan mati ya. Kita copy yang ini, maka semua lampu akan mati ketika ditekan 4 kali. Oke, udah ya, udah jadi. Dan ini kurung awal ini kita cek dulu kurung awalnya. Yang ini udah dapat, yang ini, kemudian yang ini belum dapat ya. Kemudian ini
Ini udah dapat yang ini udah. Oke, sudah selesai. Kita coba build. Oke, ada yang salah. Baris ke 76, 53. Baris ke 53. Ada yang salah ya. Udah dapat. Mungkin ini ya. Kita coba build solution. Oke, udah sukses. Kalau sudah sukses, kita tinggal buka Proteus saja. Terus kita buat rangkaian. Nah, yang pertama kita butuhkan itu adalah Atmega 16. Kemudian resistor ini. Kemudian LED hijau, LED green. Kemudian LED biru. Sama LED kuning, yellow. Kemudian kita juga butuh push button ya. Nah, kita tinggal rangkai aja. Kita tadi udah buat ininya, inisialisasinya, dan dimana green ini di PA6, LED green itu di PA6, kemudian LED yellow itu di PC6, dan LED biru itu di PD6. Oh, merah, salah. Ini bukan biru yang merah ya, LED red. Nah, LED red. Kita pasang sini rednya, kemudian yellow di sini, dan greennya di sini. Kita tinggal ubah aja ini nilai dari kapasitornya ke 330. Ini juga 330. Ini juga 330. Dan kita sambungkan. Nah, ini untuk buttonnya tadi di PB0 ya, di sini. Mungkin kita bisa geser ininya, jadi di sini aja. Dan kita kasih masing-masing komponen ini ground. Bisa kita taruh sini, kemudian kita putar. Ini juga kita kasih ground. Pada push button juga kita kasih ground ya, jangan lupa. Oke. Nah, ini sudah jadi ya, tinggal kita install program tadi yang udah kita buat. Oh ya, kita belum ini ya, belum simpan programnya. Kita save as dulu. Ini kita namai tugas 3. Jangan pakai spasi, tugas 3. Udah. Tugas 3. Oke, udah. Kemudian kita buka lagi Proteusnya. Kita cari file tadi di sini. Saya simpan filenya. Oke, dan kita coba jalankan apakah sesuai. Jadi ketika tidak ditekan, maka tidak ada LED yang menyala ya. Ketika ditekan sekali, maka seharusnya LED hijau akan menyala. Tidak bisa. Ada yang salah sepertinya. Kita coba buka ini microchipnya. Seharusnya sudah benar ya. Jadi kita coba sekali lagi. Kita akan coba install programnya ya. Oh, ini salah input. Ini seharusnya berada di ini ya, PP7. Salah. Kita harus geser ini ke PP7 seharusnya.
Ini sudah betul ya seharusnya. Ini udah tadi udah kita install, tinggal kita jalanin aja. Tekan pertama kali LED hijau akan menyala, kemudian ditekan kedua kali LED kuning akan menyala, ditekan ketiga kali LED merah akan menyala juga, kemudian ditekan 4 kali maka semuanya akan mati, kemudian ditekan 5 kali akan kembali ke posisi awal. Nah, posisi ketika pertama kali ditekan. Kemudian ini akan berulang terus seterusnya sampai